Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian nilai-nilai sosial budaya. Nilai sosial merupakan standar yang membuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat, yang dimana nilai sosial ini mencakup hal-hal yang dianggap baik dan penting dalam mendorong tercapainya tujuan dari suatu masyarakat. Nilai sosial ini juga sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat yang berperan penting dalam mempertegas batasan mengenai baik dan buruknya suatu perilaku serta hal yang dianggap pantas dan tidak pantas. Nilai sosial antar masyarakat satu dengan yang lainnya dapat berbeda-beda, jadi setiap masyarakat memiliki ciri khas nilai sosial tersendiri yang kemudian membentuk suatu identitas masyarakat yang khas. Selanjutnya ada nilai budaya, yaitu merupakan nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota atau warga masyarakat. Perwujudan nilai-nilai budaya ini bisa berupa aturan atau norma-norma, hukum adat, adat istiadat, sopan santun, tata susila, dan sebagainya. Keterkaitan nilai-nilai sosial budaya dengan kesehatan. Nilai-nilai sosial budaya memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat, yang dimana nilai-nilai sosial budaya memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan, seperti pola makan, olahraga, dan perilaku preventif. Selain itu, pandangan terhadap penyakit, stigmatisasi, dan pemahaman tentang perawatan kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor nilai-nilai ini yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan dan pengobatan. Perkembangan nilai-nilai sosial budaya dalam negeri. Perkembangan nilai-nilai sosial budaya dalam negeri memperlihatkan pergeseran antara tradisional dan modern. Jadi, pergeseran antara nilai-nilai tradisional dan modern dalam perkembangan sosial budaya di dalam negeri menciptakan dinamika baru dalam pola hidup masyarakat. Kemudian, pergeseran ini memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat, termasuk kebiasaan sehari-hari yang dapat berdampak pada kesehatan. Dan adopsi nilai-nilai modern dapat membawa inovasi dalam pelayanan kesehatan, namun juga menimbulkan tantangan terkait dengan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Perkembangan nilai-nilai tradisional. Yang pertama yaitu warisan budaya. Tradisi dan ritual kesehatan dalam masyarakat Indonesia merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh dari generasi ke generasi. Dan perlu juga kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki ribuan pulau dengan beragam suku dan latar belakang budaya, serta menciptakan budaya yang unik. Selain itu, banyak juga ritual yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan di Indonesia, seperti contohnya upacara 4 bulanan kehamilan dan 7 bulanan yang melambangkan rasa syukur. Selanjutnya ada pengaruh budaya, yang dimana agama dan ilmu pengetahuan kesehatan memiliki potensi saling mendukung. Contohnya adalah orang yang hendak melaksanakan ibadah haji di Islam pasti membutuhkan peran tenaga medis untuk melakukan general check-up kesehatan supaya kegiatan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, ajaran agama sejatinya memiliki potensi untuk memberikan dukungan terhadap kesehatan dan begitu pun sebaliknya. Perkembangan nilai-nilai modern untuk globalisasi, yang dimana pengaruh arus globalisasi terhadap budaya lokal adalah perubahan yang terjadi pada budaya lokal akibat adanya arus globalisasi. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh arus globalisasi terhadap budaya lokal di Indonesia. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat. Maksudnya di sini yang dimana globalisasi membawa perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Hal ini dapat berdampak positif dan negatif terhadap budaya lokal. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat menjadi kurang menghargai dan melestarikan budaya lokal. Kemudian yang kedua, masuknya budaya barat, di mana globalisasi membawa masuknya budaya barat ke Indonesia seperti gaya hidup, musik, dan fashion. Hal ini dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap budaya lokal. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain dan dapat memperkaya budaya lokal. Sedangkan dampak negatifnya adalah budaya lokal menjadi terpinggirkan dan luntur. Kemudian yang ketiga, pergeseran nilai-nilai budaya lama. Nah, globalisasi mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya lama dan menghadirkan nilai-nilai budaya baru. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Sedangkan dampak negatifnya adalah nilai-nilai budaya lama menjadi terabaikan dan hilang. Yang keempat, tergerusnya kebudayaan lokal, yang dimana dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain
dan dapat memperkaya budaya lokal. Sedangkan dampak negatifnya adalah kebudayaan lokal menjadi tergerus dan hilang. Dan yang kelima, berkembangnya pluralisme manusia, yang dimana globalisasi dapat membawa pengaruh terhadap budaya pluralisme manusia pada negara berkembang seperti Indonesia. Dan yang terakhir, ancaman terhadap kearifan lokal. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap budaya lokal. Ancaman tersebut dapat berupa hilangnya kearifan lokal karena pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian ada gaya hidup modern, yang dimana perubahan dalam kebiasaan sehari-hari seperti pola makan, aktivitas fisik, dan tidur. Gaya hidup modern telah membawa perubahan signifikan dalam kebiasaan sehari-hari. Banyak orang cenderung mengadopsi pola makan cepat saji yang kurang sehat, kemudian mengurangi aktivitas fisik karena gaya hidup yang padat, dan seringkali mengalami gangguan tidur akibat stres dan penggunaan teknologi sebelum tidur. Nah, perubahan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi kesehatan, yang dimana teknologi kesehatan telah membawa revolusi dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit, kemudian meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Adopsi teknologi baru memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih baik dan memberikan informasi yang berharga bagi individu dan profesional medis. Nah, ini menciptakan peluang untuk pemahaman dan perawatan kesehatan yang lebih personal dan efektif. Dampak perubahan nilai-nilai sosial budaya dalam praktik kesehatan. Perubahan nilai-nilai sosial budaya dapat memiliki dampak yang signifikan pada cara masyarakat merawat diri dan mencari perawatan kesehatan. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa dampak utama perubahan nilai-nilai sosial budaya dalam praktik kesehatan. Yang pertama, pola penyakit dan praktik pencegahan. Nah, perubahan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi pola penyakit di masyarakat. Misalnya, pergeseran menuju pola makan yang lebih modern dan kurang sehat dapat meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes. Di sisi lain, perubahan nilai-nilai sosial budaya juga dapat mempengaruhi praktik pencegahan penyakit seperti vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian yang kedua, penggunaan obat-obatan tradisional, yang dimana perkembangan nilai-nilai sosial budaya dapat mempengaruhi penggunaan obat-obatan tradisional dalam merawat kesehatan, yang dimana masyarakat yang lebih terbuka terhadap pengobatan modern mungkin cenderung mengabaikan penggunaan obat tradisional, sementara yang lebih tradisional akan tetap mengandalkan obat-obatan tradisional. Kemudian yang ketiga, akses dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan, yang dimana nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi akses dan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, beberapa komunitas mungkin lebih skeptis terhadap perawatan medis modern, sementara yang lain mungkin lebih terbuka. Nah, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan dan kualitas perawatan yang diterima. Kemudian yang keempat adalah pemahaman tentang kesehatan mental, yang dimana perubahan nilai-nilai sosial budaya juga dapat mempengaruhi pemahaman tentang kesehatan mental, yang dimana stigma terhadap masalah kesehatan mental bisa menjadi faktor yang kuat dalam masyarakat, dan perubahan nilai-nilai sosial budaya dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan dukungan terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental. Yang kelima, peran gender dalam kesehatan, di mana nilai-nilai budaya seringkali memainkan peran dalam menentukan peran gender dalam praktik kesehatan. Perubahan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi sejauh mana peran gender mempengaruhi akses dan pengambilan keputusan terkait kesehatan. Selanjutnya adalah pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi telah membawa pengaruh budaya asing ke dalam masyarakat, termasuk dalam praktik kesehatan. Pengaruh globalisasi ini dapat memicu perubahan cepat dalam nilai-nilai budaya terkait kesehatan dan mendorong adopsi praktik medis modern. Perkembangan nilai-nilai sosial budaya luar negeri. Ada beberapa perkembangan nilai-nilai sosial budaya di berbagai negara. Nah, nilai-nilai sosial budaya ini dapat berpengaruh signifikan pada sistem kesehatan, praktik perawatan, dan kebijakan kesehatan di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh dari negara-negara tertentu yang menggambarkan perkembangan nilai-nilai sosial budaya dalam konteks kesehatan internasional. Yang pertama ada sistem kesehatan Swedia. Nah, di Swedia ini dikenal dengan sistem kesehatannya yang universal
dan disubsidi pemerintah, yang dimana nilai-nilai sosial budaya seperti kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pendekatan yang lebih terbuka terhadap kesehatan mental yang sangat mempengaruhi sistem kesehatan Swedia. Nah, masyarakat Swedia juga cenderung menerima perawatan kesehatan mental dengan baik dan stigma yang lebih rendah terhadap masalah kesehatan mental dan menjadi salah satu karakteristik sistem kesehatan mereka. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan tradisional Cina di Tiongkok, yang dimana di Tiongkok nilai-nilai sosial budaya yang kuat terkait dengan pengobatan tradisional Tiongkok yang digunakan secara luas sebagai metode pengobatan komplementer, dan negara ini telah mengintegrasikannya dengan pengobatan medis modern dalam sistem kesehatan nasional. Dan yang terakhir yaitu pendapat tentang kesehatan dan spiritualitas di India. Nah, yang dimana di India nilai-nilai sosial budaya yang berhubungan dengan spiritualitas dan kesehatan sangat kuat. Yoga, meditasi, dan penggunaan tanaman obat telah menjadi bagian integral dari praktik kesehatan di India, yang dimana negara ini telah memanfaatkan aspek-aspek ini dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Persamaan nilai-nilai sosial budaya dalam negeri dan luar negeri, yaitu yang pertama kesamaan dalam prioritas kesehatan. Nah, beberapa contoh kesamaan tersebut seperti kesehatan keluarga. Di berbagai budaya, kesehatan keluarga sering menjadi prioritas utama. Masyarakat di berbagai negara cenderung peduli terhadap kesehatan anggota keluarga mereka, terutama ibu dan anak. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan penyakit menular, yang dimana penyakit menular ini seperti infeksi saluran pernapasan, HIV atau AIDS, dan penyakit menular lainnya sering menjadi fokus utama dalam praktik kesehatan global. Nah, ini mencakup praktik-praktik seperti vaksinasi, promosi kebersihan tangan, dan praktik seks yang aman. Kemudian yang ketiga kesehatan mental, yang keempat pemberdayaan perempuan, yang dimana upaya untuk meningkatkan akses perempuan ke pelayanan kesehatan, reproduksi, dan hak-hak kesehatan perempuan semakin mendapat dukungan di berbagai negara. Ini mencerminkan perhatian terhadap kesetaraan gender dalam kesehatan. Kemudian yang kelima yaitu pengurangan faktor resiko terkait gaya hidup, yang dimana masalah seperti merokok, mengonsumsi alkohol berlebihan, dan pola makan tidak sehat adalah perhatian global dalam upaya mengurangi faktor resiko penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Kemudian yang keenam adalah akses terhadap pelayanan kesehatan primer, yaitu banyak negara di seluruh dunia berusaha untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan perawatan dasar. Selanjutnya, yang terakhir adalah peran pendidikan dalam kesehatan, yang dimana nilai-nilai sosial budaya dalam negeri dan luar negeri seringkali meningkatkan pentingnya pendidikan dalam hal kesehatan, yang dimana kesadaran masyarakat tentang penyakit, tindakan pencegahan, dan perawatan medis seringkali didorong oleh pendidikan. Kemudian yang kedua, penerimaan dan penggunaan obat-obatan tradisional, yang dimana obat-obatan tradisional seringkali memiliki akar dalam tradisi budaya dan masyarakat di berbagai negara, dan ada sejumlah kesamaan dalam cara obat-obatan tradisional dilihat dan digunakan di seluruh dunia. Perbedaan nilai-nilai sosial budaya dalam negeri dan luar negeri, yaitu perbedaan pendekatan terhadap kesehatan mental. Nah, perbedaan antara nilai-nilai sosial budaya dalam negeri dan luar negeri dalam hal perbedaan pendekatan terhadap kesehatan mental bisa sangat signifikan karena pandangan budaya dan sosial tentang kesehatan mental dapat sangat bervariasi di berbagai negara dan budaya. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa perbedaan umum dalam pendekatan terhadap kesehatan mental antara nilai-nilai sosial budaya dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, stigma terhadap kesehatan mental. Nah, dalam negeri, dalam beberapa budaya, stigma terhadap masalah kesehatan mental masih kuat. Nah, ini dapat mengakibatkan masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental merasa malu atau tertutup dalam mencari bantuan. Sedangkan di luar negeri, beberapa negara telah berusaha mengurangi stigma ini melalui kampanye kesehatan mental dan pendidikan. Di beberapa negara, stigma mungkin karena kurang menonjol
dan kesehatan mental diperlakukan lebih terbuka. Kemudian yang kedua, pendekatan pengobatan. Nah, dalam negeri beberapa budaya mungkin lebih cenderung mencari pengobatan melalui pengobatan tradisional seperti dukun atau ahli spiritual sebelum mencari bantuan medis atau terapi kesehatan mental. Sedangkan di luar negeri, di beberapa negara, terapi psikologis dan pengobatan medis mungkin lebih diterima sebagai pendekatan utama untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, peran keluarga dalam perawatan. Nah, dalam negeri beberapa budaya menempatkan peran keluarga yang sangat kuat dalam merawat individu yang mengalami masalah kesehatan mental, yang dimana keluarga seringkali berperan besar dalam memberikan dukungan dan perawatan. Sedangkan di luar negeri, negara-negara atau di negara lain, terdapat lebih banyak penekanan pada perawatan kesehatan mental yang mandiri, yang dimana individu diberi kesempatan untuk merawat diri mereka sendiri atau mencari dukungan dari spesialis kesehatan mental. Keempat, pendekatan holistik vs biomedis. Nah, dalam negeri beberapa budaya mungkin memiliki pendekatan kesehatan mental yang lebih holistik, menggabungkan aspek-aspek spiritual, emosional, dan fisik dalam pengobatan. Nah, ini dapat mencakup praktik seperti meditasi ataupun terapi seni. Sedangkan di luar negeri atau di negara lain, pendekatan kesehatan mental mungkin lebih berfokus pada pengobatan biomedis seperti penggunaan obat-obatan. Kemudian yang kelima, penanganan krisis dan sistem dukungan. Nah, dalam negeri sistem dukungan dalam masyarakat mungkin berbeda-beda. Di beberapa budaya, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas bisa menjadi aspek yang sangat penting dalam penanganan krisis kesehatan mental. Sedangkan di luar negeri atau di negara lain, terdapat lebih banyak penekanan pada dukungan dari lembaga kesehatan mental dan pelayanan krisis profesional. Selanjutnya yang kedua, peran teknologi dalam perawatan kesehatan. Nah, perbedaan antara nilai sosial budaya dalam negeri dan luar negeri dalam hal peran teknologi dalam perawatan kesehatan bisa sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor budaya, ekonomi, dan infrastruktur teknologi di masing-masing negara. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan umum dalam pendekatan terhadap peran teknologi dalam perawatan kesehatan antar nilai-nilai sosial budaya dalam dan luar negeri. Yang pertama, adopsi teknologi kesehatan. Nah, yang dimana di dalam negeri, negara-negara dengan infrastruktur teknologi yang kuat cenderung lebih mungkin mengadopsi teknologi kesehatan tinggi seperti rekam medis elektronik dan perangkat yang medis canggih. Nah, adopsi ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, termasuk tingkat kepercayaan pada teknologi dan kesiapan untuk menerima perubahan. Sedangkan di luar negeri atau di negara-negara dengan akses terbatas ke teknologi atau infrastruktur yang terbatas, adopsi teknologi kesehatan mungkin lebih lambat. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap kurangnya sumber daya untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi. Kemudian yang kedua, konsultasi medis jarak jauh. Yang ketiga, aplikasi kesehatan mobil. Dalam negeri, aplikasi kesehatan mobil ini dan perangkat primer semakin umum digunakan dalam perawatan kesehatan dalam budaya yang mendorong adopsi teknologi. Nah, ini mencakup penggunaan aplikasi untuk memantau kondisi kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan, atau menjadwalkan janji medis. Sedangkan di luar negeri, di beberapa negara, akses atau literasi teknologi yang terbatas dapat menghambat penggunaan aplikasi kesehatan mobil. Nah, penggunaan aplikasi ini mungkin tidak umumnya di kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat, keamanan data kesehatan. Dan yang terakhir, yang kelima, inovasi teknologi kesehatan. Nah, di dalam negeri, di beberapa negara, inovasi teknologi kesehatan seperti pengembangan alat medis canggih atau penggunaan kecenderungan buatan dalam diagnosis semakin umum. Nah, inovasi semacam ini bisa mendukung pemberian perawatan yang lebih canggih, sedangkan di luar negeri, di beberapa negara, keterbatasan sumber daya dan akses mungkin menghambat inovasi teknologi kesehatan. Perawatan mungkin lebih bersifat tradisional dan kurang mengandalkan teknologi canggih.